Kita mulai kuliah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mari kita mulai kuliah bersama-sama dengan berdoa. Berdoa mulai. Oke, cukup ya. Oke, ini masih kelas yang sama ya, kelas 4A ya. Jadi dengan sekarang materinya adalah teori pengambilan keputusan ya. Oke, bagi yang ini sudah batas waktu absennya sudah selesai ya. Jadi absensi akan segera dikirimkan. Nah, jamnya sudah jam 13.32. Oke, kita akan membahas masih dalam konsep dasar teori pengambilan keputusan. Pertama, kita lihat bahwa pengertian dari pengambilan keputusan itu adalah ya, definisinya ini adalah pengambilan keputusan adalah atau dalam bahasa Inggrisnya itu decision making ya, kegiatan dalam rangka melakukan penilaian berbagai macam alternatif dan memilih alternatif terbaik dalam rangka memecahkan masalah dan atau mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Nah, dalam konsep yang panjang ini kemudian bisa kita ambil intisarinya itu ternyata hanya ada dua saja ini ya proses tahapannya ya. Tahapan dalam proses pengambilan keputusan itu hanya ada dua. Yang pertama adalah menilai, ya. Yang kemudian yang kedua adalah memilih. Menilai dan memilih. Terus nanti ada dua tahap dalam proses ini, yaitu proses pertama itu menilai dan yang kedua adalah memilih. Jadi per definisi ringkasnya bahwa pengambilan keputusan itu proses melakukan penilaian dan memilih, gitu kan. Apa yang dinilai dan memilih? Yaitu alternatif pemecahan masalah atau penyelesaian masalah atau solusi. Kenapa solusi itu harus dinilai? Karena kita hanya akan bisa memilih yang terbaik saja, karena akan banyak solusi. Jadi dalam konsep ilmu pengetahuan, konsep duniawi gitu ya, kita nggak pernah tahu apa solusi yang terbaik, gitu. Karena Tuhan menciptakan setiap masalah itu dengan banyak cara memecahkan masalah. Sehingga ada mutu atau kata-kata mutiara itu ya. Banyak jalan menuju Roma gitu. Oleh karena itu juga nanti setiap masalah yang kita hadapi itu selalu memiliki banyak cara ya, untuk menyelesaikan masalah atau sering juga disebut solusi. Ya. Nah, tugas manusia itu adalah nanti akan memilih. Ya. Nah, maka keberhasilan manusia itu nanti adalah tergantung pada pilihannya itu aja. Kalau pilihannya dia bisa selalu memilih yang terbaik dari semua solusi yang ada itu. Nah, ini kelihatannya kalian ada yang memulai masuk jauh-jauh sebelumnya ya. Jadi supaya nanti dia sebenarnya saya pengennya mempermudah kalian ya kalian boleh masuk ke meeting ini kapan saja ya.
Tapi ini kelihatannya banyak ada mahasiswa yang masuk itu jauh-jauh sebelumnya. Sehingga pertemuan kita ini kan dibatasi karena ini kita pakai gratis. Kalau sudah masuk sebelum waktu yang kita tentukan nanti ini habis. Sehingga kita tinggal sisa sedikit untuk ngomong. Maka harusnya waktu yang masuk itu mulainya sesuai dengan waktu yang ada aja. Kalau saya tentukan jam 1.30 ya sudah masuknya mulai jam 1.30. Itu nanti ya. Jadi kalau enggak nanti minggu depan ya saya akan buatkan jadwal saja. Jadi yang masuk tidak bisa di luar jadwal itu. Nah, kalau seperti itu memang nanti yang menyulitkan ya kalian aja. Jika kalian terlambat tidak bisa masuk. Nah, itu seperti hati tolong nanti ini pada disiplin ya kalau gitu. Ya. Memang saudara masuk di awal itu ya bagus ya, tapi kan nunggunya lama. Nah, nunggu itu habis kita. Nah itu ya nanti minggu depan tolong masuknya jangan terlalu awal. Karena 5 menit sebelum atau 10 menit sebelum itu ya cukuplah ya. Kalau memang karena takut terlambat ya. Kalau di Zoom nggak usah takut terlambat karena terlambat itu nggak dihukum. Ya, kalau yang terlambat absen yang tidak masuk absensi itu yang di WA. Kalau WA itu terlambat 30 menit ya memang sudah nggak akan absen. Kalau di Zoom kan kita selalu nanti di bagian akhir ya, atau print screen-nya itu di bagian akhir. Oke ya, jadi ini kita sesi pertama ini kelihatannya kita tinggal punya waktu 7 menit. Tadi itu ya. Oke ya, jadi kita ulangi lagi. Jadi keberhasilan seseorang dalam hidup ini akan sangat ditentukan oleh bagaimana dia bisa memilih yang terbaik dari alternatif yang ada. Nah, itulah kenapa ada perbedaan orang, ada yang berhasil, ada yang kurang berhasil, ada yang berhasil dengan cepat. Karena apa ya? Karena itu tadi. Karena kalau dia selalu tepat dalam pengambilan keputusan dan selalu memilih yang terbaik solusi itu, maka dia akan mencapai keberhasilan yang luar biasa. Itu bagi mereka yang sering salah atau sering tidak tepat, karena begini, seperti yang kita jelaskan tadi, bahwa semua solusi itu kelihatannya memang bisa menyelesaikan masalah, tapi tidak semuanya menyelesaikan masalah dengan cara dan kecepatan yang sama. Nah, kalau ada yang menyelesaikan masalah dengan kecepatan yang lebih baik atau dengan kualitas yang lebih baik, ya itu berarti kan akan membuat tingkat keberhasilan kita juga menjadi lebih baik. Nah, jadi kalau kita lihat dari si arti penting pengambilan keputusan itu, setiap manusia itu pasti akan dihadapkan oleh pemilihan tadi, memilih mulai dari yang paling hidup kita yang paling kecil, bangun tidur umpamanya ya, kita selalu memilih. Ketika kita terbang, mata kita itu melek ya, terbangun itu sebenarnya tidurnya udah terbangun, maka pilihannya adalah apa, saudara akan tidur lagi atau bangun, meneruskan bangun gitu kan. Itu udah pilihan juga. Nah, kalau saudara meneruskan tidur berarti saudara akan kehilangan waktu untuk melakukan kegiatan yang lain. Waktu saudara akan berkurang. Itu jelas akibatnya kan begitu. Sehingga ya tentu saja ketepatan dalam mengambil putusan tadi antara bangun dan atau tidur lagi itu berdampak pasti panjang terhadap kehidupan. Kalau orang yang sering molor terus-menerus ya pasti waktu dia untuk bekerja, waktu dia untuk belajar, waktu dia untuk eksis di dunia ini akan semakin sedikit karena waktunya habis untuk tidur. Nah, artinya apa? Bahwa semua apa yang kita putuskan itu berdampak ya, depannya. Nah, dan makanya seperti saya jelaskan tadi, pada intinya manusia itu tingkat keberhasilan dalam hidup di dunia ini akan tergantung dari seberapa besar ketepatan dalam pengambilan keputusannya. Oleh karena itu kalian harus belajar benar-benar dengan baik, karena keputusan kalian itu menentukan masa depan kalian. Ya. Oke, dalam
hubungannya dengan manajemen, karena kita ini di fakultas atau di disiplin ilmu bisnis dan ekonomi dan bisnis ya, dan kemudian kita ada di jurusan prodi manajemen, maka kita kaitkan ya pengambilan keputusan ini dengan manajemen. Nah, dalam manajemen itu hampir semua langkah, bukan kita hampir, semua langkah, semua fungsi, semua tugas pokok, semua tahapan dalam proses manajemen itu selalu melibatkan pengambilan keputusan. Jadi bisa saya katakan bahwa pengambilan keputusan itu adalah inti dari manajemen. Maka barang siapa yang pandai dalam pengambilan keputusan, maka dia akan pandai dalam manajemen. Kalau di dalam manajemen itu juga saya sering mengatakan bahwa komunikasi itu setengah keberhasilan, gitu kan ya. Maka pengambilan keputusan itu adalah inti dari keberhasilan. Nah, itu seperti itu. Nah, karena itu, kenapa kemudian ada mata kuliah yang khusus membahas masalah ini, dan di dalam mata kurikulum yang lama kita itu mengandung 2 mata kuliah pengambilan keputusan yang khusus membahas pengambilan keputusannya. Karena sebenarnya semua mata kuliah yang kita pelajari itu dalam rangka kita mengambil keputusan juga sebetulnya. Ya. Nanti kita akan jelaskan bagaimana peran semua ilmu itu dalam pengambilan keputusan. Tapi ini kita belajar cara, metode dalam pengambilan keputusan menjadi satu ilmu atau teori tersendiri. Kita sebut dengan teori pengambilan keputusan. Yang itu yang sifatnya umum sekarang ini yang kita bahas. Nah, nanti kita akan juga diteruskan, dilanjutkan dengan khusus nanti teknik-teknik atau metode pengambilan keputusan di dalam ekonomi dan bisnis atau dalam manajemen yang dalam mata kuliah yang disebut operational research kalau di kita ini namanya ya, atau riset operasi. Nah, ini nanti kita akan berlanjut di semester yang berikutnya dengan khusus belajar masalah pengambilan keputusan dalam bidang manajemen dan bisnis atau dalam ekonomi. Oke ya, itu. Nah, sehingga kalau sudah perhatikan di dalam manajemen itu ada planning, organizing dan sebagainya ini, maka semuanya itu selalu dilatar belakangi atau dengan, prosesnya itu selalu di latar belakangi atau didahului dan atau diakhiri dengan pengambilan keputusan. Kenapa? Karena dalam proses manajemen ya selalu ada pilihan. Contohnya ketika kita membuat planning. Nah, planning itu yang kita pertama kali kita tetapkan kan tujuan. Nah, tujuan itu kita ketika pengen tujuan itu sesuatu yang ingin kita capai di masa yang akan datang. Nah, itu akan pasti pilihannya banyak kan. Nah, mana yang paling baik? Nah, itulah yang akan kita ambil nanti. Ya, jadi seperti itu. Oke. Kita bahas selanjutnya dasar pengambilan keputusan. Nah, ini dalam pertemuan kita ini materi intinya ya. Dasar pengambilan keputusan atau pedoman dalam pengambilan keputusan. Waktu kita tinggal 1 menit lagi, nanti kalau sudah habis kita langsung masuk lagi ya. Sesi kedua. Biasanya kita nanti hari ini ya, bisa 3 sesi karena yang pertama hanya saja. Oke ya.